lupa subscribe ya. Dan tekan tombol merahnya. Nyalakan juga loncengnya. Supaya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam Dokter Malvin. Halo, apa kabar, Bu Tiani? Baik dokter. Oh ya, Apa kabar teman-teman yang para- belum tahu, Ah. ini Dokter Malvin, dokter yang menangani programnya Guci kemarin di Iya. Family Fertility Center. Gimana dokter nih? Apa nih yang mau kita bahas nih? Ya, jadi nih hari ini ya kita mau program dari kami Family Fertility Center melakukan sharing session, ya. Betul. Sesi sharing dengan para one of ours, ya, satu dari kami. Ini Ya, adalah betul. Bu Tias, ya. Ah, Bu Tias dengan suami yang kebetulan ya program di kami dan alhamdulillah mendapatkan apa yang diinginkan. ya, Ya. betul. Yang spesial hari ini adalah bahwa Bu Triani akan kita angkat ini Bu ya, gimana Ibu mendapatkan suatu keberhasilan itu nggak gampang ya Bu ya. Betul, aku Tidak berapa kali gampang. tuh ya, betul. Aku sampai program itu 4 kali baru bisa mendapatkan Guci ini sekarang. Nah, jadi ini pengalaman yang bagus sekali yang kita rasa akan kita sharing nih sama teman-teman, sama calon ayah bunda yang ikut follower kami yang di Family Fertility Center dan juga mungkin di follower Bu Triani ya. Ini Iya, hal yang betul, penting karena apa? Karena siapa sih yang siapa sih yang ingin pengen gagal Betul. orang ikut program hamil ya. Ya. Nah, ini contoh nih si Bu Triani nih. Kok saya bilang sih si jagoan, ya. Jagoan kenapa? Karena orangnya, aduh nggak bisa diem, ya, nggak bisa diem tapi optimis. Nah itu yang saya dapatkan dari Bu Triani dan Iya suami. dong dok. Ya. Nah, jadi gimana Bu Triani? Ibu berapa kali programnya di kita? Aku program itu 4 kali ya dok ya. Yang pertama berhasil, tapi Ya. sampai di 5 minggu aja. Nah, yang kedua itu aku gagal, udah suntik-suntik Ya. pas mau opu itu ternyata aku kena cacar ya kan. Nah, Ya. yang ketiga ikut tuh langsung gagal dok ya kan. Nah, Tuh, sekarang bisa yang ketawa kan? keempat, Hebat ya. hebat kan, berarti emang sama Allah tuh pengen dicicil ya dok ya, dicicil Wah, satu langsung disekalianin ya kan, langsung Ya. dapat 4. Alhamdulillah. Nah, yang keempat ini langsung dapat Guci. Terus aku masih punya simpenan itu sekitar 8 embrio lagi. Oh, mau lagi? Hah? Satu lagi. Aduh. Ya, jadi gini. Ini yang salah satu contoh ya untuk para calon ayah bunda ya, bahwa memang perjalanan pasangan suami istri ya untuk memiliki keturunan nih panjang ya. Betul. Tidak semua bisa langsung hamil. Betul. Dan dengan catatan loh ya, bagi pasangan suami istri yang tidak ada masalah pun ya, bukan berarti dia setelah nikah bulan depan langsung hamil. Betul. Hamil atau bahkan bisa sampai lahir, karena kita harus tahu perjalanannya ya. Perjalanan pasangan suami istri bisa memiliki keturunan bayi lahir sehat ya, itu panjang loh ya. Setiap bulan kan hamilnya hanya 20%, 30% dia bisa lahir bayinya. Jadi perjalanan panjang banget gitu dari mulai pertemuan benih laki-laki, benih perempuan, ya, terus nanti dia nempel atau tidak nempelnya, ya, terus nanti sampai hamil 12 minggu ada resiko keguguran, ya, kemudian kalau sudah lewat pun resiko keguguran masih belum tentu dia bisa sampai lahir dengan selamat. Nah, jadi itu yang saya mesti tekankan bahwa bersyukurlah kita semua yang di dunia ini
bahwa kita ini memang sudah makhluk pilihan dari awal, ya. Nah, bayangkan coba udah susah punya keturunan, ya, ikut program bayi tabung yang relatif katanya mahal, kayak Bu Triani sampai bisa 4 kali jatuh bangun masih semangat juga. Ini yang mesti kita beri beri applause ya pada orang tua baby Gucci ya, bahwa mereka memang tahan banting. Sering dibanting ya Bu ya? Oh iya dong dok, harus gitu dong dok. Kan sering dibanting. bukan dibanting lagi dok ya nggak? Udah dibanting, dibangunin, dibanting lagi ya kan? Jadi tahan Jadi banting gini, dok. Gimana Bu Triani? Bisa nggak kasih tahu saya ya? Kenapa Bu Triani perjalanannya sampai bisa milih program bayi tabung? Ingin tahu juga nih, mungkin teman-teman yang lain. Bisa memilih program bayi tabung itu karena aku sudah nikah juga lumayan lama ya dok ya, belum dikasih keturunan. Terus dan suamiku itu punya penyakit, bukan penyakit apa ya? Biasanya kalau azoosperma itu apa? Oh ya, spermanya kurang. Nah, spermanya kurang, jadi memang tidak bisa dihamili secara alami ya dok ya. Ya, nggak sih, benar kan? Ya. Nggak bisa dihamili secara alami. Terus udah umur juga dok kan? Ya. Udah umur, jadi aku pengen cepet-cepet aja deh, kayaknya kan semakin cepet semakin baik ya. Kalau untuk perempuan ya dok ya. Betul. Ya, jadi kalau dari informasi yang dari Ibu Triani memang benar ya, kasus masalah pria kita bilang ya. Jadi kalau zaman dulu tuh masalah pria, kalau misalnya pria mandul itu sudah dikatakan tidak bakal bisa punya keturunan ya. Nah, tapi dengan program bayi tabung inilah hal seperti itu memungkinkan ya. Jadi sudah benar nih Bu Triani. Jadi Bu Triani untung relatif cari tahu cepat dan kemudian memutuskan untuk program bayi tabung tanpa menunda. Ya, ingat loh, menunda. Kenapa? Karena wanita ini ada fase nggak bisa nggak bisa nunggu terlalu lama, ya. Karena apa sih dok, telurnya itu ya dok ya? Ya, jadi dok, ya? Betul. Jadi wanita ini, jadi kalau kita ngomong saya masih muda kok, umur berapa? 40. Kenapa kok bilang masih muda? Karena patokannya kan orang menopause 50 tahun. Nah, tapi kok usia reproduksi, kita nggak menunggu sampai umur 40 tahun. Ya. Di atas 35 itu sudah resiko untuk memiliki kans hamil yang rendah. Ya, jadi kita pengennya sih udah tahu masalahnya ya sebelum si ibu, ya, calon ibu usia 35 tahun. Bahkan lebih baik lagi sebelum usia 30 tahun. Ya, jadi saya bikin zonasi Bu. Jadi saya bikin zonasi, bukan hanya zonasi rumah sakit era pandemi ini ya. Jadi ada zonasi hijau untuk ibu di bawah 30 tahun, masih oke lah, kalau mau santai silakan saja ya. Zona kuning ya 30-35, hati-hati loh yang baru nikah, baru memikirkan program untuk hamil usia di atas 30 ya. Ingat jangan terlalu lama bersabarnya ya. Nah, kalau lewat di atas 35 itu udah zona merah, hati-hati loh. Ya. Nanti zona merah dalam arti kalau misalnya kita terlalu lama menunggu, nanti kans untuk hamil makin besar. Untuk hamil makin rendah gitu. Nah, apalagi di atas 40 tahun. Saya bilang sih zona hitam. Nah, jadi ingin sekali tuh, penting banget tahu dulu masalahnya apa. Ya. Nah, jadi saya suka banget Bu Triani cari informasi yang benar ya. Program bayi tabung adalah jalan yang terbaik untuk kasus ibu dan bapak. Ya. Udah pasti ya dok ya, itu harus bayi tabung ya, nggak bisa kayak insem gitu, nggak bisa ya. Nah, jadi jadi gini ya, program hamil itu ada senggama masa subur, ya kita atur siklusnya, kita kasih penyubur, terus ada seluruh hubungan sesuai dengan nah, masanya. Kalau yang kayak aku gitu dok, yang azoosperma itu nggak bisa ya, memang nggak bisa ya. Iya, karena apa? Karena kalau kita ngomong azoosperma, itu berarti kan sama sekali tidak ada spermanya. Ya, bagaimana mau terjadi dok, jelasin dok, alami? Tidak ada itu maksudnya tidak ada apa nih, ntar di sini pada nggak ngerti nih, tidak ada berarti yang spermanya Gucci itu dari mana gitu kan. Iya. Oh, jangan sampai salah ngerti ya, bahaya kan, itu. Salah kaprah nanti. Ya, jadi gini, jadi setiap ini maaf ya kita ngomong agak ini ya, tapi kan ini kita medis ya. Jadi setiap laki-laki itu habis berhubungan kan ada ejakulasi
ya. Nah, ejakulasi itu air maninya itu tidak selalu ada sperma di dalamnya. Ada isinya ya, Ya. Dok ya, sperma yang Ya, sperma yang sperma bagusnya benih, ya. benih. Ya, tidak selalu ada. Jadi, kalaupun si laki-laki itu bisa ejakulasi, belum tentu spermanya ada. Nah, itu memang kita mesti periksa di mikroskop, ya. Ya, oke. Nah, jadi untuk kasus seperti itu, kalau dia tidak ada, tentu saja dia tidak bisa hamil secara alami. Nah, terus dok, gimana dok caranya dok dapat spermanya? Ya, kita lakukan operasi. Oh ya. Nah, kita lakukan operasi langsung di pabriknya, yaitu testis, ya. Nah, banyak macam-macam cara operasinya, tapi intinya kita ambil langsung benihnya dari pabriknya. Ya, jadi itu yang ini ya. Jadi bukan berarti baby Gucci dari siapa-siapa, tapi tetap dari suami. Ingat itu. Ya, Tenang, jangan khawatir. buat bunda-bunda ya kan, bunda-bunda dan teman-teman online. Nah, yang dimaksud itu adalah si abinya Gucci ini nggak bisa mengeluarkan spermanya secara alami. Maksudnya spermanya itu memang harus diambil di pabriknya gitu ya, Dok ya? Ya. Nah, Betul. Ya. gitu. Nah, terus yang saya ingin tahu juga, ini saya jujur aja, sharing session ini yang kali ini topiknya mengangkat gagal tapi jangan menyerah, ya. Yang ingin saya tanya langsung nih, ya. Gimana Bu Triani waktu nerima kabar, Bu maaf ya belum berhasil. Terus itu yang pertama. Yang kedua lagi, Bu masih belum berhasil juga. Kedua. Kan? Enggak, Dok. Yang ketiga, enggak sih. Hah? Yang lebih dalam itu yang udah berhasil terus nggak berkembang itu loh, Dok. Ya. Dan jadi aku dalam keadaan nggak kenapa-napa itu aku tuh harus dikuret ya nggak sih, Dok, ya kan? Iya. Itu sedih banget, Dok. Buset, ya bukan tertampar lagi ya nggak? Nah, itu gimana coba? Habis gagal gitu terus nyerah atau masih pengen? Atau pengen tuh kenapa? Gitu. Tadinya masih sedih aja gitu kan, aduh gimana nih, tapi aku mikir lagi, balik lagi kan, dengan umur aku yang terus berjalan, aku pikir ngapain gitu kan, aku berusaha tadinya yang, ya udah deh kita pergi liburan dulu gitu kan, kita pergi liburan dulu, terus aku sempat setahun ya, Dok ya, setahun dulu nggak ikutan lagi ya, setahun nggak ikutan lagi, baru setelah itu bener-bener setahun, jadi aku 1,5 tahun ya, Dok ya, kalau nggak salah ya. Ya kan, 1,5 tahun itu aku kejar untuk dapetin Gucci, akhirnya berhasil ya, Dok ya, aku gagal, aku lanjut lagi ya kan, Dok. Nah itu jadi maksud saya ya itu tadi ya, apa, syukurnya Bu Triani masih betah sama kita ya. Nah kenapa tuh? Nah, biasanya orang udah langsung kemana. Kenapa aku lebih memilih FFC ya kan? Yang pertama, FFC ini tuh dekat dari rumahku, jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung ke sana gitu kan. Yang kedua di FFC itu sesuai dengan namanya, family banget. Jadi aku datang ke sana tuh udah jadi kayak keluarga banget ya kan. Dokternya baik, semua baik, suster-susternya baik. Yang lebih penting lagi itu suster-susternya tuh fast respon banget. Jadi kayak ada beberapa klinik fertilitas gini yang kita tuh WA malam ini 2 hari baru ditanggepin gitu kan, Dok. Lama banget gitu kan. Nah, kalau di suster-suster di sana tuh super baik banget, sampai aku tuh yang malam jam 2 malam aku video call Hani dan suster Sri itu diangkat sama dia gitu kan, kenapa Bu gitu kan. Terus ya di sana tuh nggak terlalu antri gitu loh, Dok, maksudnya antrinya nggak terlalu panjang. Dan pagi hari itu kan kita kan benar-benar belum melakukan aktivitas apapun ya, dokter kan cuma buka sampai jam 11-an kan. Jadi aku pikir ya lebih enak di sana lah, pokoknya di sana top banget deh. Ya jadi makasih ya Bu Triani ya. Ini bukan ini, saya cuma pengen tahu aja, pengen tahu ya. Jadi kadang-kadang juga kami jujur aja nih ya, saya nerima calon ayah bunda yang nggak berhasil ya, datang yang kedua nggak berhasil lagi, dan yang ketiga itu bukan hanya calon ayah bundanya yang stres, jujur aja dokternya juga stres, ya kan? Ya dong, beban mental dong, ya kan? Ini keluar biaya berapa, ya kan? Pressure juga loh, pengen berhasil. Saya juga tahu nih, Bu Triani itu sudah gelagat ini, kalau gagal nih kabur nih kayaknya, kabur ya kan? Nah, aku sempat berpikir ya, nggak? Aku sempat berpikir, tapi ya aku mikir lagi, kayak enggak lah, pasti jodoh aku nih jodoh Dokter Malvin gitu. Bener aja ya kan? Ya, jadi gini ya. Memang sih kita sih ngomong ya jodoh-jodohan ya. Saya juga nggak mau ngomong bahwa semua pasien yang gagal di luar ke family tempat kami itu berhasil, enggak. Saya nggak ngomong kayak gitu ya. Ya beruntung saja ya, beruntung saja, dan alhamdulillah ya Bu Triani dikasih kesempatan untuk lahir untuk hamil di kami ya.
Nah, tapi intinya itulah dia. Penting sekali ya. Yang saya sorot banget nih adalah kegigihan ya. Bahwa gagal itu bukan akhir segalanya ya. Bahwa saya ingat banget Ibu Triani orang terlalu semangat kadang-kadang ya kan. Terlalu semangat yang pokoknya aduh ini lincah bener satu nih ya kan. Nah, tapi Harus itu semangat satu sisi positif. Benar, satu sisi positif ya. Dengan itulah harus semangat. Jadi tercapai. aku datang ke sana semangat, aku datang ke sana Betul. cheer up, ya kan, dokternya juga Betul. jadi lebih tenang. Oh iya, oke, berarti Iya. orang ini, ya kan, semangat Iya, terus betul. gitu kan. Nah, itu yang mesti ditekankan pada teman-teman calon ayah bunda ya. Untuk ini juga yang teman-teman Butriani bahwa banyak sekali pasangan yang memang susah, udah coba belum berhasil. Dan memang kenyataannya program hamil itu kita mesti bersiap diri untuk kemungkinan gagal. Ingat itu, ya. Karena kalau bersiap diri itu berhasil ya siapa sih ngapain bersiap diri itu udah pasti seneng lah, bahagia lah gitu. Ya. Nah, tapi saya tekankan sekali, Ibu, ayo kita program hamil, tapi ingat ya, bukan pasti hamil loh. Ini biaya agak mahal, bayi tabung. Jujur mahal, ya. Tapi inilah satu-satunya jalan untuk kasus Ibu sama Bapak, ya. Nah, kalau Ibu setuju untuk program hamil, bayi tabung khususnya, ingat juga kemungkinan bisa gagal lebih besar loh dibanding berhasilnya. Siap atau tidak, ya kan? Kalau tidak siap, jangan gara-gara itu udah keluar duit besar banyak tiba-tiba ya maksudnya maaf ya jadi jual rumah itu kita nggak mau ya. Kalau memang kayak gitu jangan ya, nabung dulu boleh silakan saja ya. Intinya adalah bersiap diri karena pressure-nya akan besar sekali kok nggak siap dan terima gagal ya. Jadi siap, gagal, memang ya. Betul ya, itulah dia. Bu Triani salah satu yang tahan banting, makanya dia sering dibanting kan sama di rumah. Dibanting gitu. Dibanting bangun lagi ya kan di FFC ya kan. Ya, jadi gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Terus yang pertama lagi dok, dalam kita kan suka yang ngerasa ini pasti berhasil gitu dok ya kan. Yakin gitu kan. Terus atau ada yang mengurung diri gitu dok. Aduh gue nih lagi program nih, dan kayak aku kemarin ya dok ya. Aku yang pertama itu, program yang pertama itu aku menutup diri dok untuk nggak menemui siapapun, ngerti nggak dok? Untuk bed rest malah kan? Ngerti. Untuk bed rest malah kan? Dan ternyata nggak berhasil dok, ngerti nggak? Semakin kita program itu, semakin kita semakin kita yakin gitu, pasti ini gitu, ngerti nggak dok? Kalau menggebu-gebu, semakin kita menggebu-gebu itu semakin susah deh dok ya. Nggak jadi. Iya, semakin nggak jadi dok. Semakin diatur banget itu semakin nggak jadi dok. Nah, jadi gini sekarang saya tanya. Yang terakhir itu gimana jadinya? Pas lagi hamil, itu memang cuek? Nggak peduli? Cuek banget dok. Cuek banget. Serius? Aku bed rest di rumah sakit. Terus aku membolehkan teman-teman aku juga main gitu kan. Ya udah pada main aja kali, datang ke sini gitu kan. Doain ya gitu. Terus aku yang benar-benar gak bed rest. Maksudnya bed rest cuma yang 3 hari doang di rumah sakit. Setelah itu aku udah pergi kemana tahu, ya kan? Tapi dalam batas wajar ya, nggak yang angkat beban, nggak yang apa gitu kan. Aku santai banget dok. Terus ikhlas sih dok, pasti itu harus ikhlas. Betul. Pasti. Nah itu dia poinnya ya. Jadi memang sih yang pengalaman kami itu yang ikhlas. Misalnya saya nggak bisa bilang terima nasib ya. Pasrah. Nah itu dia. Pasrah itulah yang saya nggak bisa ngomong. Terlalu berharap juga ya kurang bagus juga. Tapi intinya adalah coba. Tapi balik lagi ya dok ya, mungkin emang udah Tuhan kasih gitu ya dok ya. Ada yang langsung dari pertama udah lolos ya kan. Kayak aku yang keempat ya kan dok. Aku harus sampai 4 kali dulu baru. Tapi aku 4-4-nya dibalikin loh ya kan. Jadi saya ingat ya. Ini saya mau tekankan juga. Bu Triani termasuk yang beruntung ya sama suami. Ya, Amin. Jadi ya alhamdulillah ya 4 kali program, 4-nya langsung dibales 4 kembar 4 ya. Tapi ingat loh itu bukan tujuan kita ya, bukan tujuan untuk program kembar. Nah, betul, tapi setelah aku itu emang dokter Malvin ini mungkin tangannya lagi diberkati ya. Setelah aku yang kembar tuh banyak kan dok, nggak yang kembar 2, kembar 3 setelah aku ya kan. Kembar 3 ya. Ya, jadi memang gini ya, kita program bayi tabung sampai saat ini di Indonesia, ya kita transfer embrio sesuai dengan usia dan juga sesuai dengan hari
transfer embrionya, ya. Biasanya kita kalau hari kelima transfer embrio itu maksimal 2, ya. Aku Terus 3. kemudian, nah itu juga Aku cerita, maksa. itu cerita juga tuh, ya kan? Terus yang kemudian yang hari ketiga maksimal 3, ya. Kenapa? Memang ya kita ngerti juga di Indonesia ini bayi tabung termasuk mahal, ya, dan kita ngejar kans untuk hamil, ya. Jadi policy peraturan yang harus satu embrio saja transfer itu di Indonesia kurang tidak berlaku, ya. Kalau di luar negeri kayak Australia, ya, harus satu, ya, nggak bisa. Dan memang pasangan suami istri juga maunya satu, karena dia tahu kalau lebih dari satu, wah, negara maju nggak ada babysitter, nggak ada membantu, pingsan saja kan, ya dia akan jadi beban bagi mereka juga. Nah, jadi kalau di Indonesia lain, justru ngejar kembar, tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah hamil pertama, kemudian bisa dapat bayi lahir sehat, ya, yang tunggal. Kalau dapat lebih dari satu itu kita anggap bonus. Iya, betul. Kebetulan Bu Triani Bu Triani yang dia mimpikan dan dia minta ya dapat, ya kita mau nolak apa gitu, nggak mungkin kan. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi saya jujur aja, kalau Bu Triani ini saya nggak ngerti lah. Mungkin memang doanya Ibu Triani sama Bapak juga, ya, dikasih kemudahan semua. Coba bayangin, ya, Ibu Triani hamil kembar pada saat pandemi. Pada saat pandemi loh, puncak-puncaknya loh, ya, itu bulan April kalau nggak salah lahiran kan. Itu puncak-puncaknya, saya lagi juga, ya namanya kita kan dokter di rumah sakit pemerintah juga, ya, nanganin kasus pasien-pasien COVID itu lagi tinggi, ya. Tapi ya Bu Triani pada saat itulah lahiran, bayangin coba. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya selesai, semuanya dikasih kemudahan. Ya. Betul, dipermudah banget ya dok ya. NICU itu biasanya nggak ada 4 langsung kan dok. Ya. Nah ini tiba-tiba ruangan NICU-nya itu pas 4 semua, ada ventilator 4 ya dok ya. Ya, terus anaknya itu memang semua kita persiapkan. Iya, terus anaknya semua sehat-sehat, cuma butuh oksigen ya dok ya, sama menaikkan berat badan kan? Iyalah pasti, ya. Jadi saya tuh senangnya ya itulah. Jadi saya dari kasus Bu Triani, ya, saya belajar bahwa wah ini satu bukti, ya, program hamil ini bagi orang yang belum punya anak dan berhasil bisa dapat hamil tuh kebahagiaan bener, ya, bisa mengalahkan semua kesulitan duniawi. Ini contohnya si Bu Triani, Mas suami, ya, baby Gucci, orang tua baby Gucci. Jujur aja, ini saya belajar karena saya jujur waktu dapat, bayangin ini transfer cuma 3 loh, jadi 4. Siapa yang nyangka coba? Saya udah puyeng, aduh. Soalnya beban bagi saya untuk menjaga kehamilan supaya bisa berkembang terus, ya kan? Ya, tapi kegelisahan saya ingat banget dibales sama Bu Triani dan suami dengan optimis, ya, dengan semangat. Ya, jadi saya nggak ada beban, ya, nggak ada beban sama sekali. Awalnya dokter galau kan? Ya galaunya gimana coba, ya, lagi pandemi, kembar 4 pula, ya. Jadi memang itu ya pastilah setiap dokter kandungan pasti akan gelisah. Kenapa? Kita bawa 4 bayi, 4 janin, 4 bayi yang masih dalam kandungan dan kita pengen semuanya sehat. Bayangin coba. Belum lagi utama kita juga ibunya dong, ya kan? Nah, jadi maksud saya ya alhamdulillah aja. Nah, tapi itu saya bersyukur banget, ya. Dan sampai lahir saya kira akan repot dan segala macam. Kalau lihat dari YouTube-nya Bu Triani sih saya lihatnya, aduh Mak, ini terlalu bahagia, malah saya bingung juga. Ya kan, tapi bagus. Alhamdulillah saya senang banget gitu. Nah, semoga itu jadi jawaban bagi semua pasangan suami istri, calon ayah bunda, ya, untuk jangan nyerah, ya. Pandemi ini bukan suatu hambatan untuk program hamil, ya, karena untuk program hamil ini, ya, menunda bukan jawaban, ya, akan bisa menurunkan kans hamil, ya. Karena kita nggak tahu juga ya dok ya pandemi ini sampai kapan ya. Betul, ya, nggak ada habis-habisnya, gitu. Iya. Jadi terus, gimana? Ada mau pertanyaan atau gimana? Silakan, Bu Triani atau teman-teman Bu Triani, bila ada. Udah masuk nih dok, ada beberapa pertanyaan. Sebentar ya. Ini kok nggak keluar ya? Sebentar. Ayo. Nih, sini aja.
Nggak bisa keluar dong. Tunggu dong. Ya udah nggak apa-apa. Ah, Di sini nggak bisa keluar ya, bener ya? Saya juga nggak ngeliat. iya, iya kan dok, aku nggak bisa keluar tuh. Iya, Nah. ya udah nggak apa-apa. Oh tuh dia ada. Iya nggak ada tapi ini ya, nggak ada pertanyaannya. Nah, di sini aja ya dok ya, boleh ya? Ya, Nih. boleh. Apa motivasi mami sampai mau terus mencoba IVF padahal sudah beberapa kali gagal? Nah itu Mami Tias yang jawab. Ya, Mami Tias ya buat aku ya. Motivasinya apa ya? Motivasinya aku udah umur, terus aku tuh harus aku pengen mendapatkan keturunan, pengen rumahnya rame ya kan? Jadi mau nggak mau aku harus berjuang terus sampai mendapatkan baby Gucci. Ya. Gitu. Terus nih, Mam, aku masih 34 tahun tapi sudah menopause. Itu artinya aku udah nggak bisa ikut IVF ya? Nah, ini kayaknya dokter nih yang bisa jawab. Ya, jadi misalnya kita ngomong menopause berarti berarti sudah berhenti haid. Ya, jadi jujur kalau misalnya berhenti haid ya memang tidak bisa untuk hamil. Ya, nah, tapi ingat kalau ibunya masih muda di bawah 40 tahun menopause, nah ini ada apa ini gitu kan? Karena itu kita sebut menopause dini. Harusnya usia wanita menopause tuh wanita Indonesia relatif rata-rata usia 50 tahun ya. Jadi kalau misalnya dia apalagi di bawah 40 tahun sudah menopause ya. Nah, itu akan kita bilang menopause dini, dan itu biasa karena riwayat operasi dan segala macam. Jadi itu mesti ditelusuri. Tapi benar kalau sudah menopause dan benar-benar menopause ya, program hamil mungkin tidak bisa dilakukan. Oh, nggak bisa, Dok ya? Nggak. Oh, udah menopause. Nggak bisa, jadi ya cari program yang lain aja. Ya, enggak. Jadi terus, banyak lah ini ya. Nih dok, pengaruh alergi sperma dan kekentalan darah dengan IVF bagaimana? Apakah bisa di FFC? Oke ya, jadi gini ya, ini alergi sperma dan kekentalan darah itu salah satu masalah ya. Ini panas juga, saya kepanasan. Ya, jadi gini. Panas ya? Kalau bayi tabung itu bukan suatu masalah dalam hal alergi ya. Jadi ini alergi sperma ini ya kita bilang faktor imunologi ya, faktor ibu yang tidak bisa menerima sperma bapak ya, itu akan jadi masalah bila melakukan hubungan seperti hubungan biasa ya. Tapi dengan program bayi tabung, karena kita kan ngambil sperma langsung nih ya, ngambil sperma langsung masukin ke sel telur ya, jadi kita nggak ngomongin lagi masalah alergi sperma ya. Nah, terus kemudian masalah kekentalan darah ya. Kekentalan darah kan masalah cuman laboratorium ya. Nah, kita mesti tahu dulu tidak selalu masalah gangguan kesuburan disebabkan oleh kekentalan darah. Harus terbukti dulu dari apa? Ada riwayat ya, riwayat keguguran berulang, riwayat prematur ya, riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya ya. Terus kemudian apalagi hasil laboratorium ada memang mengarah ke sana ya. Nah, itu baru kita lakukan terapi kekentalan darah ya. Tapi intinya masalah kekentalan darah juga tetap bisa kita lakukan di klinik kami ya. Intinya adalah itu ada hal-hal yang kita atasi sebelum kita mulai program bayi tabung gitu. Oke. Terus nih dok, mau tanya, kalau misalkan aku udah punya anak 2 cowok semua, lalu mau IVF supaya bisa dapat anak cewek kembar, bisa nggak? Ya, jadi memang ini kalau dilihat dari situ ya, memang sepertinya bapak dan ibu calon ayah bunda itu tidak ada masalah untuk hamil kan, benar kan? Nah, masalah pemilihan gender, kalau saya jujur itu bukan indikasi bayi tabung. Ya, indikasi bayi tabung tentunya ya, indikasi bayi tabung karena pengen punya anak cowok atau laki-laki perempuan ya enggak, itu bukan ya, bukan indikasi. Nah, tapi kalau memang ingin dan memang indikasi bayi tabung ya, atau mungkin inseminasi ya boleh saja kita usahakan ya. Memang ada keadaan-keadaan tertentu. Pemilihan gender ya, bisa. Soalnya aku tahu bisa. Ada di salah satu klinik. Ya, bisa. Ya.
Jadi ada di Bisa. salah satu klinik. Jadi bisa, gitu, Dok. betul. Iya. Bisa Jadi memang pemilihan. bisa, tapi itu betul. Tapi itu bukan merupakan suatu indikasi utama, ya. Jadi pemilihan gender itu pada program hamil itu terutama gender itu ini ya, jenis kelamin ya. Itu terutama pada kasus-kasus memang kalau misalnya kita turunkan orang tuanya memiliki penyakit turunan, ya, yang kalau misalnya diturunkan kepada misalnya dia hamil jenis kelamin tertentu, dia akan mengidap penyakit sama dengan orang tuanya. Jadi itu yang kita hindarin. Nah, itulah lakukan program bayi tabung bisa kita lakukan gender selection, ya. Tapi kalau bukan di tempat tujuan kita utama. itu bayar lagi nggak, Dok? Kalau pemilihan gender gitu? Nah, jadi kita kok ngomong soal gender selection yang pasti itu kita lakukan PGT, pre-implantation genetic test, ya. Tapi kok memang tidak banyak di Indonesia yang bisa melakukan PGT, ya, karena memang kan berhubungan dengan alat, ya, sumber daya, biaya, ya, nggak semuanya bisa afford, sanggup, ya. Jadi relatif kalau di kami, ya kami akan usahakan, jadi sekitar 80% lah kemungkinannya, ya. Tapi itu bukan jaminan, karena sekali lagi kita agak kurang suka kalau memang program hamil hanya pengen jenis kelamin, karena intinya program hamil ini mahal, namanya juga program hamil, terutama untuk bagi orang-orang yang susah hamil gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa ya, Dok, ya, pemilihan gender, tapi bisa ya. Sesuai dengan indikasi. Oke. Tapi sesuai juga nih nanti nih lahirnya nih. Apa tuh lahirnya? Maksudnya? Pemilihan gender itu. Ya seperti biasa. Lahirnya bisa nggak sih biasa. salah tebak gitu nggak ya? Oh, kan nanti ada ini. Kalau kita yang ngomong genetik kan kita udah pastikan kita masukin embrio yang mengandung laki-laki atau perempuan, yang jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tapi itu bukan sekali lagi itu bukan suatu hal yang dikomersilkan, maksud dalam arti saya. Gitu. Oke, nih ada lagi nih, Dok nih. Ya. Hai Mom dan dokter, aku mau tanya, jika sel telur kanan sudah diangkat tapi masih ada sel telur sebelah, bagaimana, Dok? Ya, jadi intinya gini. Kapasitas dokter untuk menjawab. Silakan, dokter. Ya. Jadi gini, memang selama masih ada telur nggak ada masalah. Ya. Mau satu diambil, ya. Asal jangan dua-duanya, ya, kalau dua-duanya susah dong, ya. Kalau salah satu masih ada dan kita lihat di indung telur tersebut masih ada sel telur, ya, tidak ada masalah, bisa hamil, ya, masih bisa hamil pun bahkan bisa hamil alami kalau memang nggak ada masalah faktor pria, ya, dan juga tidak ada masalah sumbatan di saluran indung telur, ya. Tapi sekali lagi pastikan itu tidak masalah, ya, karena kok masalah ya baiknya segera program bayi tabung pertama. Gitu. Oke, jadi masih bisa ya, Dok, ya? Ya. Yang penting masih ada telurnya. Ya, betul. Iya kan? Terus, Dok, saya mau tanya, saya ada rencana tahun depan program bayi tabung. Apa pasti dapatnya kembar? Ya. Ini udah tadi ya? Sama aja ya, Dok, ya? Kayak tadi ya? Iya, jadi intinya emang ada tahun-tahun tertentu bayinya kembar semua, ya enggak lah, ya kan? Ya, pokoknya, kembar itu sekali lagi itu usaha, kembar itu bonus. Suatu ini ya, bonus itu aja anggap, ya bonus. Karena prinsipnya akan lebih baik satu, ya. Karena apa? Ya tentunya kehamilannya resikonya lebih rendah, ya kan? Terus resiko prematur lebih kecil, ya. Terus apalagi ya Dok, tentunya, ya Guci aja berapa? 7 bulan ya? Ya pastilah, enggak lah 8 bulan lebih ya Guci ya. Maksud saya Guci itu 7 bulan setengah. 7 bulan setengah ya. 32 minggu berarti sekitar hampir 8 bulan lah ya. Jadi tapi apapun itu ya, prinsipnya kami sih senangnya sih satu ya. Karena apa? Karena itu akan meringankan ya, terutama untuk alhamdulillah sih saya jujur aja ayah bunda Guci termasuk orang yang hebat yang bisa menyekolahkan nanti kembar 4. Tapi kan nggak semua seperti itu kan, ya kan? Bayangin, saya aja mikir mikir nyekolahin anak kalau misalnya barengan, ya, kan misalnya satu masuk SD, masuk SMP barengan itu pusing, apalagi kok 4, nah itu saya masalah. Ya, jadi nggak semuanya sama. Anak itu punya rezeki ya nggak? Ya betul, alhamdulillah benar. Iya. Terus nih ada lagi nih Dok. Dok. Ya.
apa ada beberapa penyakit tertentu yang tidak disarankan untuk mengikuti IVF? Penyakit tertentunya, ya jadi gini ya, kalau kita ngomong Kayak ada diabetes penyakit, gitu boleh nggak sih dok? ya, Diabetes gitu jadi atau intinya, ya, jadi gini, penyakit tertentu apakah boleh ikut program IVF atau tidak, itu berarti ngomongnya penyakit tertentu itu bisa bermasalah bila dia hamil. Jadi nggak mesti bayi tabung, pokoknya ada kadang-kadang penyakit tertentu, ya, kalau dia hamil akan memperberat kondisi ibu. Contohnya apa? Jantung. Ya memang ya kalau udah ada indikasi bakal gagal jantung istilahnya, kalau misalnya hamil ya tentunya kita tidak akan menganjurkan program hamil. Ya bahkan sebaiknya malah lakukan apa? KB, keluarga berencana, bahkan sampai steril kalau perlu, ya, karena akan mengancam jiwa. Ya, jadi intinya memang ada penyakit-penyakit tertentu yang dia bukannya nggak bisa program bayi tabung, tapi dia tidak boleh hamil. Tapi Ya, yang udah pasti dia apa tidak dok, boleh kayak hamil. HIV itu udah pasti nggak boleh dong ikutan program ya. Oh, kalau HIV memang sampai saat ini, ya, sampai saat ini memang kita untuk program bayi tabung belum bisa, ya. Kenapa? Karena kan kita ngomong nanti kita ngumpulin sel telurnya di laboratorium, ya, embrio di laboratorium itu kan, ya maksudnya akan bersama dengan yang lain kan. Nah, jadi kita belum bisa menjamin virusnya itu tidak menular ke tempat lain, apa ke yang lain gitu. Jadi ya untuk safety sampai saat ini saya belum tahu kalau misalnya di center tertentu mungkin yang besar ya, mungkin dia sudah punya Bisa. spesial kalau untuk pasien HIV cuma di situ aja, cuma apa inkubator cuma satu, cuma untuk dia aja. Tapi kalau di sini kan karena kita inkubatornya kan relatif gabung dengan yang lain, nah kita tidak bisa melakukan Nggak itu. bisa karena masih sharing ya dok ya. Ya relatif itu. Nah, efek samping dok nih, lagi nih efek samping dari IVF ada nggak yang mami rasain selama hamil sampai sekarang? Kalau efek samping dok, kayaknya nggak ada ya dok ya kalau udah hamil. Kalau dari program IVF itu, kalau udah hamil ya kayak hamil biasa ya dok ya. Ya kan, gimana Bu Triani? Coba dong gimana? Iya, kayak hamil biasa aja ya, udah kayak hamil normal. Iya, iya. Kayak hamil normal Jadi gini, aja, cuma lebih dipantau aja ya dok ya. Iya, betul tentunya. Ya, jadi ini bayi tabung nih sebenarnya membedakan dengan hamil biasa hanya proses pertemuan sperma dan telur. Buahannya aja Ya, cuma itu aja bedanya. Kalau hubungan biasa itu sperma akan jalan melalui vagina ibu, ya, terus nanti akan jalan ke rahim, terus kemudian saluran indung telur, baru ketemu si sel telurnya pada saat dia masa subur. Nah, kalau misalnya bayi tabung, kita kembangin telurnya, kita ambil telurnya lagi, dan kita ketemukan sperma suami di luar tubuh ibu, ya, kita pertemukan di laboratorium, dan kita masukkan dalam bentuk sudah bakal janin embrio. Ya, jadi itu aja membedakan. Kalau udah hamil, ya relatif sih sama. Memang cenderung ya, kenapa? Karena yang datang ke bayi tabung tentunya udah kasus-kasus berat ya, terutama usia ibunya dan segala macam ya. Jadi memang pemantauan kita lebih ketat ya, karena yang tentunya dia nggak akan bayi tabung kalau bisa hamil alami, bener nggak? Ya kan? Nah jadi itu dia. Jadi kita lebih lebih kita awasin ya. Terus memang kalau mau dibilang apakah resiko dan segala macam ya, karena itu lagi yang ikut program bayi tabung biasanya sudah berusia, termasuk yang resiko tinggi untuk hamil. Gitu. Tapi banyak dok, kemarin aku lihat yang datang ke klinik FFC itu yang masih muda ya dok ya. Kalau yang sekarang ya nggak sih, ya kan? Ya. Banyak juga yang masih muda-muda ya dan kesana ya. Itu dia karena mereka lebih aware kali ya dok ya, datang sedini mungkin ya kan, daripada nanti kalau udah umur kan agak lebih susah ya dok ya. Ya, jadi itu juga satu yang kita syukurin ya, dengan informasi yang banyak ya, para calon ayah bunda lebih bisa cari tahu informasinya dan dia lebih cepat datang ke klinik kesuburan untuk mengetahui masalahnya ya. Kalau zaman dulu belum ada era internet, mereka udah telat-telat semua tuh, udah pernah operasi, udah kemana-mana, baru datang ke klinik kesuburan setelah usia wanitanya udah di atas 40 tahun. Nah, tapi sekarang nih dengan informasi dan segala macam, mereka lebih cepat tahu, ya, lebih cepat tahu bahwa dia mesti periksa ke klinik kesuburan, gitu. Tuh, terus
Bagaimana cara menguatkan hati dan pikiran pasca gagal IVF? Nah, coba. Bagaimana cara menguatkan hati? Eh, Bagaimana caranya ya? Aku lebih mendekatkan diri sama keluarga, ya kan? Terus lebih minta dukungan suami, ya kan? Terus ke teman-teman, gitu aja sih sebenarnya. Minta dukungan Ya, jadi teman-teman, memang minta dukungan. betul. Ya, jadi memang ya sekali lagi bilang ya, siapa sih menerima kegagalan? Ya kayak kita orang pacaran aja kan. Kalau lu nggak takut, kalau misalnya lu takut patah hati, jangan pacaran, Oh, ya kan? iya, iya. Jadi intinya ya kita mesti ngambil resiko itu untuk mencapai apa yang kita inginkan, benar nggak? Ya. Dan memang berat, ya saya tahu. Maka saya bilang psikisnya akan tinggi sekali memang program hamil. Maka saya bilang saya salut sama orang-orang yang calon ayah bunda yang mengikuti program hamil karena memang pressure-nya tuh dari awal kan, dari awal mau persiapan ya, terus pas lagi programnya, lagi nunggu hamilnya, nunggu tes hamilnya ya kan, terus gagal lagi ya, terus mau ngulang lagi, aduh takut gagal. Nah itu pressure banget itu ya, apalagi kayak model Bu Triani sampai 4 kali ya. Jadi itu memang trennya ujung-ujung apa ya, gimana kita bisa mengontrol emosi kita ya. Kadang-kadang kalau memang perlu sampai ke psikologi, psikiatri, boleh, silakan saja ya, laku. Dan sekali lagi yang tadi Bu Triani bilang, berserah dirilah ya. Betul, Ya. pasrah dok. Kalau pasrah itu dok benar sih dok. Nah, kalau saat ya, pasrah jadi, itu lebih cepat aja dok semuanya prosesnya ya nggak sih dok? Ya, jadi ya Kalau itu aku saya gitu bilang. ya dok ya, kayak ET Ya, yang pertama ya kan? Kayak ET yang pertama itu aku gimana? menggebu-gebu banget ya kan? Terus yang Ya. yakin banget pas ini, ya kan? Nah Ya. itu transfer embrio aja kayaknya sampai aku domain terus sama dokter Yuli ya kan, Bu, ibu jangan tegang, ibu jangan ini gitu kan. Ya, jadi memang. Nah, ya kan yang keempat Betul. ini baru aku yang oh ya udahlah pasrah, ya kan? Udah selesai, cepet banget ya dok ya. Bener ngaruh banget sih. Ya, pasrah itu. saya tahu banget kenapa kayak model Bu Triani dan suami ya kan, karena udah berapa kali ya kan, kita tentunya jadi tahu lah ceritanya, lebih dekat lagi ya. Dan ya saya tahu banget ya Bu Triani pada saat yang terakhir itu ya memang ya saya bilang udah preman makin preman nih ya kan, makin jagoan. Jadi sangat rileks sekali. Itu saya akuin ya. Saking rileksnya, itu saya bilang, saking rileksnya kok malah lebih stres saya ya. Maksudnya ya, tapi itu ngebantu saya untuk saya tetap positif ya, karena memang ya siapa ya, kita tahu ya era pandemi ya, ya siapa sih yang nggak stres, tapi saya menghadapi Ibu Triani dan suami itu, wah ini memang petunjuk Tuhan nih ya, bahwa saya nggak boleh nggak boleh sinis, nggak boleh nggak boleh nggak boleh negatif ya, harus positif tinggi, harus optimis ya dok ya. Betul ya, jadi saya belajar, jadi semua pasien-pasien kami itu kita jadi belajar ya, bahwa memang ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang senang, ada yang sedih, itu semua ya. pasti kita akan. Ada yang sekali langsung lolos ya dok ya, ada yang sampai berapa kali dok di sana paling banyak dok selain aku. Jadi pengalaman kami ini sih sampai saya ingat banget sampai 6 kali ya, 6 kali, dan kebetulan tuh sama kita semua, sampai kita tolak-tolak gitu, tolong lo kok bisa jangan ke kita lagi gitu kan, tapi enggak, saya mau coba ya, tapi alhamdulillah dapat. Itu saya juga itu ini banget lah, itu bagi kami, wah ada memang kok Tuhan ngasih jalan ya kan dok, pasti ada jawabannya gitu. Iya, terus nih dok, dari sini nih aku ambil ya dok, mungkin aku pernah dengar sih katanya di luar negeri bisa ya dok ya. Satu lagi dok, saya mau tanya dok, kalau saya program bayi tabung dan berhasil ternyata ada kembar 3 atau 2, tapi saya mau ambil cuma 1, bisa nggak? Ya, jadi ini apa namanya ya, jadi kita seleksi janin itu di Indonesia nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya maksudnya udah jadi 3 nih ya, kita mau mengurangi jadi 1 ya, di beberapa negara boleh ya, kayak contoh Asia Tenggara saya tahu Vietnam boleh ya. Jadi itu diapain dok? Gitu. Diambil ya, saya mau ngomongnya juga enak, saya juga sedih juga, saya pernah training di Vietnam ya. Saya ngelihat tindakannya, jadi dia ada kembar 2 atau bahkan kembar 3, dia ya maaf ya,
dia kurangin lah janinnya. Jadi saya, ya itu Indonesia nggak bakal boleh. Ya. Membolehkan ya. Nah, jadi nggak bakal boleh. Jadi itu inilah bukan suatu hal yang kita bisa omongin. Gitu. Jadi harus diambil semua ya dok ya? Ya pokoknya bukan bonus-bonusnya ya? semua. Bukan. Beserta bonus-bonusnya. Makanya kita batasin kan, tergantung iya. usia, Iya. tergantung hari embrionya, kualitas embrionya. Nah, itu dia, Bu Triani ya, jujur aja nih requestnya Bu Triani Mas Suami kemarin. Ya, Saya ingat aku banget. maksa Ingat loh. banget. Ingat banget. Cuman ya, tapi itulah rezeki. Itulah rezeki. Saya ngomong apa gitu kan. Itulah rezeki. Jadi aku tuh dipaksa-paksa cuma boleh 2 embrio ya kan. Cuma aku paksa balik ya, nggak. Aku lebih maksa balik untuk ditanamnya 3 embrio gitu kan. Akhirnya tim FFC-nya menyerah gitu kan. Oh ya udahlah 3 embrio. Aku kan mikirnya dok, aku mikirnya yang pertama itu 3 berhasil ya kan dok. Ya. Nah yang pertama 3, terus setelah itu 2 nggak berhasil. Ya udah aku balik lagi aja lah ke 3 ya kan. Akhirnya bener. 3 jadi 4 malah. Lebih banyak dok. Ya, tapi ya itulah dia. Saya mau titip banget ya. Ingat program hamil itu bukan program kembar. Ya, kembar itu hanya bonus. Ya, jujur target kita adalah satu yang sehat. Ya, karena yakinlah hamil tunggal itu lebih sehat dibanding hamil kembar. Resikonya lebih besar hamil kembar. Gitu. Dok. Nah. Dok, untuk biaya FVF-nya berapa dan apakah selama program FVF itu harus stop bekerja? Ya, jadi kalau kita ngomong program bayi tabung, jadi di Jakarta itu banyak ya center bayi tabung, ya bisa cari tahu silakan saja. Bisa bandingin ya, sekarang daerahnya terbuka banget ya, informasi nggak bisa ditutupin lagi ya, itu bisa saling bikin perbandingan biaya ya saya nggak bisa bilang memang relatif rata-rata sih ya kalau dibilang mahal pasti ya bayi tabung harus mahal. Kenapa? Harus ada seleksi alam bahwa yang ingin program hamil kalau pengen sampai arah bayi tabung berarti dia juga sanggup bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Jangan model-modelnya saya pengen punya anak supaya nanti ya maaf ya jadi pengemis ya, kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi memang relatif bayi tabung relatif akan selalu mahal pasti. Jadi semurah-murahnya bayi tabung itu pasti harganya mahal juga ya dok ya. Cuma pasti mahal dibanding hubungan biasa tentunya. Pasti dong hubungan biasa gratis. Iya ya kan? Gratis ya dok. Ya kan? Nah jadi maksud saya silakan nanti calon ayah bunda tapi cari bisa tahu. Coba dimuter-muter kemana-mana yang pasti ya, family boleh, itu silakan. Lebih kalau aku bilang lebih nggak main obat ya dok ya kan ada di klinik lain gitu ya dok ya yang obat apa juga gitu ya harus minta ditebus gitu kan. Di sini tuh nggak banget, sumpah dokter Malvin tuh benar-benar nggak main obat ya kan. Emang tukang obat? Iya maksudnya nggak obat yang macam-macam gitu loh dok, yang nggak penting-penting ya udah dokter nggak kasih gitu kan. Gitu dok. Nah terus kesimpulannya apa nih dok dari acara sharing session kita ini? Kesimpulannya? Jadi gini ya, pokoknya saya sesuai dengan topik kita ya. Topik kita gagal bukan suatu akhir ya. Gagal Jadi saya prinsipnya adalah tetap tenang dan lanjutkan ya. Tetap tenang dan lanjutkan sampai dokternya akan bilang, Bu sudah saatnya Ibu berhenti program ya. Selama masih bisa lakukanlah program hamil karena kita ngomong ya sudah saatnya berhenti. Gimana tuh dok? Sudah saatnya berhenti misalnya usia ya usia udah 44 tahun biaya ya dok ya mungkin biaya dia sampai jual-jual saya juga nggak mau ya kan. Terus apalagi jumlah telurnya ya yang sudah makin lama makin dikit atau malah nggak ada, wah ini saya juga nggak mau maksa ya. Misalnya dengan kasih PHP lagi, pemberi harapan palsu, saya nggak mau ya. Intinya bila masih bisa lakukan ya. Kenapa? Karena memang kenyataannya gitu, program hamil makin sering dicoba, kansnya makin tinggi. Betul dok. Ya, ini dok. Itu pasti. Kita program hamil itu jadi kayak ini ya dok ya, jadi kayak tanaman ya dok ya. Semakin sering
dipupukin gitu kan dok ya, Ya, diapain, ya, dibagusin, diapain ya kan, karena kan kalau program itu kan selalu dipantau ya dok ya, kesana ntar betul. diiniin, kesana nanti diiniin, Ya, dikasih ini gitu kan ya, dok. ya. Jadi Jadi, kayak tanaman udah pasti nanti ditempel di sini, nggak berhasil juga kan dokter Malvin, dokter yang kesininya ya kan, pasti suatu ya, saat berhasil. ya. Jadi Jadi semangat. bukan gini, Bu Triani. Jadi maksud saya gini ya. Kita ngomong peluang, Mm-mm. probabilitas, ya. Dikatakan di buku-buku, di teori segala macam, dikatakan probabilitas bayi tabung akan makin meningkat Mm-mm. 3 kali, ya. 3 kali akan meningkat dia sampai hampir mungkin 80% keberhasilannya, Mm-mm. ya. Tapi nanti akan lama makin menurun di atas Makin 3 kali. menurun lagi Bukan ya. berarti ya, jadi ada titik nadirnya, titik puncaknya. Tapi bukan berarti nggak bisa hamil, cuman peluangnya memang makin, ini ada masalah apa nih, kok bisa apa namanya, bisa nggak nempel-nempel terus nih si bakal janinnya, embrionya. Nah, itu masalah lain lagi tuh. Kita sebut recurrent implantation failure, kegagalan menempel berulang. Ya, jadi itu masalah ya. Ya, tapi intinya Terus bisa bukan berarti diobati nggak. dok? Kalau begitu bisa Ya, diobati nggak? Bisa. ya dengan teknologi, dengan segala macam pengetahuan itu memang jadi masalah yang akan ilmuwan akan berusaha untuk mencari tahu supaya bisa hamil untuk kasus-kasus seperti itu, gitu. Nah, jadi sekali lagi di Oke. satu titik masih bisa hamil, tentunya dokter akan Hmm. mengajukan, ayo program hamil. Satu titik sudah tidak bisa program hamil, dokter akan tentunya akan bilang, Bu, Bapak saatnya untuk berhenti. Nah, itu dia. Sebelum dokter bisa ngomong kayak Tapi gitu, ya betul. ayo semangat terus. Betul. Jadi buat yang sekali gagal, 2 kali gagal, ayo tetap semangat. Ya kan dok? Iya. Oke dok. Nah, udah ada pemenang giveaway nih dok. Dokter nih ya. Oh iya, teman-teman dokter tuh ngasih giveaway untuk free konsultasi untuk 5 orang ya kan. Nah, ini aku udah ada pemenangnya nih dok, ya kan. Yang pertama ini Stefani Rosari, ya. Yang kedua Novita.sari.munaf. Yang keempat, yang ketiga Diancel. Yang keempat Siska.indriani. Dan yang kelima Neng Fahmi. Nah, untuk pemenangnya selamat ya. Makasih juga udah ikutin sharing session ini. Nah, untuk pemenangnya nanti tolong dikonfirmasi lagi ke IG-nya FFC atau IG-nya aku. Jadi kita tahu. Ya. Ya udah dok, thank you ya dok, udah luangin waktunya untuk bisa sharing session bareng. Makasih juga buat yang nonton, ya kan. Terus dokter ada pesan-pesan lagi? Udah 1 jam nih. Pokoknya saya pengen titip ya, sehat ya. Terus kemudian saya titip juga orang tua baby Gucci ya, sehat selalu. Aduh. Dan ya sampai kapan ya. Saya titip banget oke deh dokter. Gucci, semoga berkembang terus sehat ya. Dan saya utamakan orang tua ya, orang tuanya juga mesti sehat ya, gitu. Dan untuk teman-teman calon ayah bunda, ya, ayo. Halo. Udah belum sih? Udah. Makasih. Oh, ya udah. Makasih. Oke. Kok dokternya sinyalnya hilang-hilangan nih. Oke, makasih dokter Malvin. Makasih juga yang udah ngasih pertanyaan. Semoga terjawab dan semoga sharing session hari ini bermanfaat untuk para pasangan di luar sana yang masih berjuang. Nggak ada alasan untuk menyerah. Yaudah yuk. Terima kasih. Makasih dokter Malvin. Bye-bye. Oke. Yuk, sehat semua ya. Iya dokter.